Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Pak Andi dan Pak Dian. Perkenalkan kami dari kelompok 12 Weatherford Australia akan mempresentasikan pembahasan kami mengenai natural gas petrochemical di Chandra Asri Petrochemical Complex. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Amanda Lintang Cahyani, Amanda Putri Amani, yaitu saya sendiri, Muas, Rehan Suasono Adi, dan Siti Aisyah. Berikut adalah pembahasan yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama tentang produksi petrokimia, kemudian industri petrokimia atau Chandra Asri, kemudian pokok masalah dan kesimpulan. Pertama, kami akan membahas mengenai bahan baku proses petrokimia. Nah, proses petrokimia sendiri berkembang menjadi suatu jaringan kompleks atau kimia dan termasuk material yang memberikan fungsi spesifik sebagai produk kebutuhan atau consumer product yang bahan bakunya terdiri atas 3 sumber utama, yaitu yang pertama synthetic gas atau gas sintetis dari proses reformasi uap gas bumi, nafta, distilat, residu, dan batu bara. Kemudian olefin dari proses reformasi thermal etana, propana, butana atau distilat, dan dari proses reformasi katalitik nafta berat. Nah, kemudian natural gas dalam petrokimia sendiri merupakan sumber utama di masa depan karena memiliki prospek yang tinggi akibat pelimpahannya dan pemanfaatannya yang luas. Nah, gas alam mengandung senyawa yang lebih stabil untuk petrokimia dibandingkan dengan nafta yang berasal dari minyak mentah. Kemudian, perbedaan harga antara minyak mentah dan gas alam di market menjadikan penggunaan gas alam sebagai prospek yang sangat menguntungkan. Berikut adalah value chain dari penggunaan gas alam pada industri petrokimia, di mana gas alam mengandung 60% etana, dan dapat diolah menjadi LPG yang kemudian dapat dimanfaatkan secara luas sampai menjadi resins, fibers, plastics, elastomers, solvents, coatings, dan sampai ke end users atau konsumen. Kenalin, nama saya Amanda Lintang Cahyani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang produksi produk petrokimia dari gas alam. Untuk memperoleh produk petrokimia secara general dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu mengubah minyak dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia, yang kedua mengubah bahan dasar menjadi produk antara, dan yang ketiga mengubah produk antara menjadi produk jadi. Nah, berikut adalah aliran blok diagram yang berupa konfigurasi umum untuk pengolahan gas alam mentah dari non-associated gas well dan bagaimana gas alam mentah diolah menjadi gas jual kepada end user atau pasar. Hasil pengolahan gas alam mentah dapat berupa 4 tipe. Yang pertama adalah gas alam kondensat, yang kedua adalah sulfur, yang ketiga adalah etana, dan yang keempat adalah gas alam cair atau NGL, di mana terdiri atas propana, butana, dan C5+, yang merupakan istilah yang umum digunakan untuk pentana, di mana ditambah dengan molekul hidrokarbon yang lebih tinggi. Nah, proses produksi produk petrokimia dari gas alam itu, prosesnya tersebut dimulai dari gas alam mentah yang berasal dari beberapa sumur yang berdekatan. Ia dikumpulkan, dan proses pengolahan pertama yang terjadi adalah proses menghilangkan kandungan air dan gas alam kondensat. Lalu hasil kondensasi biasanya dialirkan ke kilang minyak dan air dibuang sebagai wastewater. Lalu selanjutnya gas alam mentah kemudian dialirkan ke pabrik pengolahan, di mana pemurnian awal biasanya menghilangkan kandungan asam atau H2S dan juga CO2. Nah, proses yang dipakai pada umumnya adalah amine treating atau yang biasa disebut dengan amine plant. Kemudian proses berikutnya adalah untuk menghilangkan uap air, di mana menggunakan proses penyerapan dalam ethylene glycol cair atau EG. Kemudian yang terakhir adalah mengubah menjadi fase gas alam cair atau NGL yang merupakan proses paling kompleks dan menggunakan pabrik pengolahan gas modern teknologi cryogenic. Selanjutnya, produk petrokimia terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu produk dasar, contohnya adalah CO dan H2 sintetik, etilena, propilena, butadiena, benzena, toluena, silena, dan N-parafin. Untuk jenis kedua yaitu produk antara, di mana contohnya adalah amonia, metanol, karbon black, urea, etil alkohol, etil klorida, propilena oksida, butil alkohol, isobutilena, nitrobenzena, nitrotoluena, PTA, TPA, DMT, dan lain sebagainya yang tertera pada layar. Selanjutnya untuk jenis ketiga yaitu produk akhir, di mana contohnya adalah urea,
karbon black, formaldehida, asetilena, dan lain sebagainya yang tertera pada layar. Lalu untuk jenis terakhir yaitu jenis keempat, jadi tidak jauh beda dengan produk akhir. Jadi di sini jenis keempat ada produk jadi, di mana ini sudah berbentuk barang atau bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti plastik untuk elektronik dan telekomunikasi, plastik untuk alat rumah tangga, plastik untuk industri kendaraan, pakaian dari benang polyester, dan juga ban mobil dari campuran karet dan karbon black. Di sini masih terdapat banyak lagi jenis-jenis produk jadi dari produk petrokimia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Sitesha, yang akan membahas mengenai industri petrokimia. Secara umum, industri petrokimia dibagi menjadi dua, yaitu industri petrokimia hulu dan hilir. Untuk industri petrokimia hulu merupakan industri yang menghasilkan produk petrokimia berupa produk dasar atau primer dan produk antara atau produk setengah jadi sebagai bahan baku untuk produk akhir. Kemudian, untuk industri petrokimia hilir merupakan industri yang menghasilkan produk yang sudah berupa produk jadi dan atau produk akhir. Selanjutnya dipaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari industri petrokimia. Untuk kelebihannya, industri petrokimia dapat dijadikan sebagai upaya penguatan struktur industri nasional. Kemudian, untuk menciptakan rantai nilai tambah dari hulu hingga hilir, menambah devisa negara dari hasil ekspor barang petrokimia, serta meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia. Sementara untuk kekurangannya yaitu plastik merupakan salah satu produk petrokimia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang besar. Berikut dipaparkan mengenai gambaran atau pencemaran lingkungan di laut yang didominasi oleh adanya sampah plastik. Chandra Asri Petrochemical merupakan perusahaan petrochemical terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Untuk memenuhi suplai dari kebutuhan bahan bakunya, Chandra Asri Petrochemical bekerja sama dengan PT Pertamina Gas yang bersinergi untuk mengembangkan pemanfaatan produk gas bumi dan turunannya milik Pertagas untuk pemenuhan pabrik Chandra Asri di Cilegon, Banten, serta analisa pemanfaatan fasilitas Chandra Asri untuk pengembangan infrastruktur gas terminal liquefied natural gas atau LNG atau jaringan distribusi pipa gas Pertagas. Berikut merupakan bisnis operasi dari Chandra Asri Petrochemical dan produknya yang dibagi menjadi upstream dan midstream petrochemical. Chandra Asri Petrochemical menggabungkan teknologi canggih untuk mengoperasikan satu-satunya pabrik naphtha cracker di Indonesia untuk memproduksi olefins dengan produk turunannya yaitu merupakan etilen dan polipropilen, gas dan mix C4, serta polyolefins dengan produk turunannya merupakan polyethylene dan polypropilen. Chandra Asri Petrochemical juga mengoperasikan satu-satunya pabrik butadiena di Indonesia. Pabrik butadiena mengkonsumsi mix C4 yang dihasilkan dari pabrik olefin sebagai bahan bakunya. Selain itu, Chandra Asri Petrochemical merupakan satu-satunya produsen domestik etilen, stiren monomer, dan butadiena, dan juga produsen polyethylene dan polypropilen terbesar di Indonesia. Selanjutnya kesimpulan, yaitu gas alam merupakan sumber utama sebagai bahan baku untuk industri minyak dan kimia karena mengandung senyawa yang lebih stabil untuk petrokimia. Secara umum, produk petrokimia berasal dari 3 jenis bahan dasar yaitu olefin, aromatik, dan gas sintesis. Industri petrokimia dibagi menjadi 2, yaitu industri petrokimia hulu dan hilir. Tahapan untuk proses pengolahan produk petrokimia yaitu mengubah minyak dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia, lalu mengubah bahan dasar petrokimia menjadi produk setengah jadi, dan mengubah produk setengah jadi menjadi produk akhir. Contoh untuk produk petrokimia itu ada urea, formaldehida, asetilena, TNT atau trinitrotoluena, surfaktan, plastik, pakaian dari benang polyester dan nilon, serta ban mobil dari campuran karet dan karbon. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk merupakan klaster industri petrokimia hulu berbasis olefin yang berlokasi di Cilegon, Banten. Berikut merupakan referensi yang dipakai untuk menulis presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.